Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pintar banget jawab salamnya. Oke. Baik, di sini bersama saya Alvina Afrelia dan adik cantik ini siapa namanya? Kenalkan, nama saya Kia. Oh, namanya Kia ya. Baik. Di sini kita akan membahas dakwah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Kita sapa dulu ya teman-teman yang di rumah. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke? Oke, Kakak. Baik. Di sini Kakak akan menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nih, Kakak mau nanya nih. Siapa yang mengandung kita? Ibu. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Dan siapa yang merawat, mendidik, dan mencari nafkah untuk kita? Ibu. Benar sekali jawabannya. Dan kira-kira kita sudah bisa belum ya membalas kebaikan kedua orang tua kita? Nggak tahu? Kakak jadi inget nih kisah Uwais Al-Qarni. Mau denger nggak ceritanya? Mau? Baik. Dahulu kala, pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda nih, namanya Uwais Al-Qarni. Dia ini pemuda yang sangat miskin, yang tinggal di pinggiran Yaman. Dia tinggal bersama dengan ibunya. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda miskin yang mempunyai penyakit kulit. Penyakit kulit? Iya. Dia mempunyai penyakit kulit yang orang-orang tidak mengenalnya, bahkan tidak tahu namanya. Namun, pemuda ini adalah sosok pemuda yang sangat sayang kepada ibunya. Suatu hari, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah karena dia sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ia meminta izin kepada ibunya. Wahai ibu, aku memohon izin untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Kemudian ibunya menjawab, baiklah anakku, aku izinkan. Namun setelah bertemu dengan Rasulullah, maka cepatlah kamu pulang. Karena ibunya Uwais Al-Qarni ini sakit-sakitan. Kemudian Uwais Al-Qarni ini pergi dengan perjalanan jauh ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, ternyata Rasulullah tidak ada di rumah karena sedang memimpin perang. Lalu Uwais Al-Qarni ini berpesan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ia ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ia pulang ke rumah. Dan meski tidak bertemu dengan Rasulullah, namun Uwais Al-Qarni ini kembali ke rumah menemui ibunya yang sakit-sakitan. Ibunya ini kebetulan mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Lalu pada suatu hari, ibunya Uwais Al-Qarni ini ingin naik haji. Meskipun dalam keadaan miskin, Uwais Al-Qarni ini tidak menolak permintaan ibunya. Dia menggendong ibunya sampai ke Baitullah dengan susah payah. Lalu saking sayangnya Uwais Al-Qarni ini kepada ibunya, dia tidak
merasa lelah, tidak merasa capek menggendong ibunya sampai ke Baitullah. Masya Allah. Ya. Lalu, apakah dengan demikian sudah membalas jasa ibu? Tentu saja belum. Ya. Karena firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya pun dengan susah payah pula. Lalu kak, bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua? Cara kita membalas kebaikan orang tua yang pertama, menaatinya jika dalam kebaikan. Bila orang tua kita meminta untuk beribadah kepada Allah, maka kita wajib taat dong. Jika orang tua kita menyuruh kita sholat, kita wajib sholat dong. Lalu, jika orang tua kita meminta untuk berbuat kemungkaran, maka apakah kita boleh menjawab tidak? Tentu saja. Jika orang tua meminta kita kepada kemungkaran, jangan mau dong. Katakan, no way, sorry mom. Ya, baik kakak. Nih, kira-kira setelah sehabis sholat, kita sering mendoakan orang tua kita belum? Iya. Sering lupa kak. Jangan lupa ya, setiap sehabis sholat kita doakan kedua orang tua kita. Kia sudah hafal belum doanya? Hafal dong. Gimana? Coba kakak mau denger. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hayo, artinya hafal nggak? Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana menyayangiku di waktu kecil. Masya Allah, pinter banget, udah hafal doanya sama artinya. Ya, sehabis sholat, tentulah kita wajib mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan sampai sekarang ini. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika disuruh, dimintai pertolongan, misalkan ke warung nih, jangan bilang, males jangan ya, harus nurut. Kalau suruh membantu orang tua, misalkan menyapu, mencuci piring, membantu pekerjaan rumah, haruslah kita membantu kedua orang tua kita karena telah merawat dan membesarkan kita. Jangan lupa ya adik-adik di rumah, ingat, ridho Allah adalah ridho orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua juga. Masih ingat gak kisah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena dia sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kakak jadi inget nih lagunya Gus Asmi yang pernah dinyanyiin. Ini nih lagunya. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu, maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku, wahai ibuku.
Anakku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Amin. Maka jangan lupa ya, kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, mendoakannya sehabis sholat. Oke? Oke kakak. Nih. Terima kasih sudah mendengarkan dakwah kita pada hari ini. Kakak ada pantun nih. Jalan-jalan naik sepeda, pakai topi di kepala. Jagalah perkataan yang mulia, terutama pada orang tua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.